Hello moms, neonatal jaundice atau bayi kuning adalah kondisi yang umum dialami oleh bayi baru lahir. Kondisi ini umumnya tidak berbahaya, namun tetap perlu diwaspadai. Gejala bayi kuning ditandai dengan perubahan warna kulit dan bagian putih mata menjadi kuning. Apabila bayi menunjukkan tanda-tanda penyakit kuning, maka perlu dilakukan penanganan dengan segera. Lantas, apa penyebab bayi kuning? Ketahui penjelasan selengkapnya dalam video berikut ini. Icterus neonatorum atau bayi kuning adalah sebutan bagi bayi baru lahir yang mengalami penyakit kuning, yaitu perubahan warna pada kulit dan mata bayi menjadi kuning. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kelahiran prematur, kekurangan cairan, dan gangguan kesehatan lainnya. Bayi kuning adalah kondisi yang umum terjadi pada bayi baru lahir dan bisa hilang dengan sendirinya atau melalui pengobatan ringan dalam waktu 1-2 minggu. Apabila kondisi ini berlangsung lebih lama dan tak kunjung membaik, tak menutup kemungkinan apabila hal ini menjadi pertanda penyakit serius, misalnya kerusakan otak, gangguan pendengaran, atau cerebral palsy. Penyebab bayi kuning adalah penumpukan bilirubin pada darah bayi. Bilirubin merupakan zat kuning yang berasal dari proses penghancuran sel darah merah secara alami. Kondisi ini sering terjadi pada bayi dikarenakan fungsi hatinya belum bekerja secara maksimal. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan bayi terlahir dengan penyakit kuning, yaitu 1. Kelahiran prematur. Bayi yang lahir secara prematur memiliki risiko tinggi mengalami kondisi bayi kuning. Hal ini dikarenakan organ hati pada bayi prematur belum matang sehingga belum mampu mengeluarkan bilirubin secara maksimal. Akibatnya terjadi penumpukan bilirubin yang kemudian muncul dengan ciri kulit dan bagian putih mata yang menguning. 2. Perbedaan golongan darah dengan ibu. Perbedaan rhesus, RH, darah antara ibu dan bayi membuat tubuh ibu menghasilkan antibodi yang dapat melawan sel darah merah bayi. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan perombakan sel darah merah pada bayi sehingga terjadi penumpukan bilirubin dalam darah bayi. Hal ini dapat dicegah dengan menyuntikkan RH imunoglobulin kepada ibu. 3. Kekurangan cairan. Kondisi bayi kuning dapat disebabkan oleh kekurangan cairan. Kurangnya asupan cairan pada tubuh bayi menyebabkan kadar bilirubin dalam darah meningkat, sehingga bayi mengidap penyakit kuning. 4. Infeksi. Penyakit kuning, jaundice, pada kondisi bayi yang sehat baru akan muncul 2-3 hari setelah kelahiran. Apabila bayi mengalami masalah ini kurang dari 1 hari setelah lahir, ada kemungkinan disebabkan oleh infeksi, kekurangan enzim, atau gangguan sistem pencernaan. 5. Nutrisi tidak tercukupi. Apabila ASI yang dihasilkan oleh ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi bayi dapat mengalami dehidrasi dan kekurangan asupan kalori harian. Hal ini dapat mengakibatkan tubuh bayi kekurangan cairan dan terjadi penumpukan bilirubin pada darah bayi. Sehingga muncul perubahan warna kuning pada kulit dan mata. Gejala bayi kuning. Beberapa gejala yang ditunjukkan oleh bayi kuning adalah sebagai berikut. Perubahan warna mata dan kulit bayi menjadi kuning, dimulai dari wajah, dada, perut, kemudian kaki. Urin berwarna gelap atau kuning pekat. Feses bayi berwarna lebih pucat. Gejala tersebut umumnya muncul setelah 2-3 hari setelah bayi dilahirkan. Gejala ini dapat diketahui dengan menekan lembut dahi atau hidung bayi. Apabila tampak menguning, maka ada kemungkinan bayi mengalami penyakit kuning tingkat ringan. Komplikasi pada bayi kuning. Penyebab utama bayi kuning adalah kadar bilirubin berlebih di dalam darah, yang mana kondisi ini juga berisiko menyebabkan beberapa komplikasi, seperti ensefalopati bilirubin akut. Ensefalopati bilirubin akut terjadi ketika bilirubin dalam darah memasuki area otak, hal ini dapat merusak sel-sel otak. Beberapa gejala yang muncul akibat kondisi ini diantaranya demam dan muntah, kesulitan menghisap ASI, sulit dibangunkan, tampak lesu, lebih sering rewel dan gelisah, leher dan tubuh melengkung ke belakang.
Kernik terus. Kernik terus atau kerusakan otak permanen terjadi akibat ensefalopati bilirubin akut yang tidak ditangani dengan baik. Kondisi ini dapat menyebabkan bayi kehilangan pendengaran dan menghambat pertumbuhan gigi. Penanganan bayi kuning. Sebagian besar kasus bayi kuning tidak memerlukan perawatan khusus karena dapat menghilang dalam Oktober 14 hari. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kadar bilirubin berlebih dalam darah, maka diperlukan penanganan khusus. Beberapa cara mengatasi bayi kuning adalah sebagai berikut. 1. Pemberian ASI secara rutin. Ibu dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif secara rutin kepada bayi pengidap penyakit kuning agar bilirubin dapat dikeluarkan melalui kotoran. Intensitas menyusui bayi yang disarankan adalah Agustus 12 kali sehari. Apabila bilirubin berhasil keluar bersama kotoran, nantinya warna feses akan tampak lebih kecoklatan atau kekuningan. Kondisi ini tidak berbahaya bahkan cukup normal. 2. Fototerapi. Fototerapi adalah prosedur yang dilakukan dengan cara menyinari tubuh bayi dengan lampu Billy Light atau Billy Blanket. Tujuannya untuk membantu mengeluarkan kelebihan bilirubin di dalam tubuh bayi. Selama prosedur dilakukan, bayi akan dibiarkan telanjang dengan kedua mata ditutup agar sinar fototerapi dapat mengenai seluruh tubuhnya. Sinar dari fototerapi akan diserap oleh kulit untuk membantu mengubah bilirubin dalam bentuk urin dan feses supaya lebih mudah dikeluarkan oleh bayi. 3. Transfusi darah. Apabila kadar bilirubin dalam darah tetap meningkat setelah dilakukan fototerapi, maka cara berikutnya yang bisa dilakukan untuk mengatasi bayi kuning adalah transfusi darah. Prosedur ini dilakukan dengan mengganti darah bayi dengan darah yang mengandung kadar bilirubin normal. Menurut penelitian, prosedur ini lebih minim efek samping untuk mengobati bayi kuning. Demikian penjelasan mengenai penyakit bayi kuning yang perlu Anda pahami. Apabila si kecil mengalami gejala serupa, Anda disarankan untuk memeriksakan kondisinya secara berkala. Terus saksikan konten-konten menarik dari Giska TV ya Moms. Salam good parenting!